Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Anda semua posisi duduk diatur dulu, dirapikan semua, kemudian sudah. Asrul, bantu siapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dengarkan dulu namanya untuk absen. Abdan, Aisyah, Akbar, Batan, Alino, Alif, Anissa, Aurelia, Asila, Bunga, Ciara, Faris, Fatir, Fatir hadir enggak? Sakit? Ivan, Gusti, Habis, dari Pak, sakit, Hanifah, Jihan, Gatrun Nada, Afrial, ada, Asrul, Azam, Bahri, Paris, Nadia Radatul, Naya, Nurul, Putri Rahma, Rahayu, Rangga, Sanjaya, Silva, Tirta. Baik semuanya, bagaimana kabar Anda semua? Baik, Pak. Siap. Hari weekendnya gimana? Weekend gimana aja? Di sekolah. Di rumah. Di sekolah, Pak. Juga ada tuh, Bah. Iya. Panitia Pak. Panitia aku tuh. Pada CK Pak. CK. Jadi minggu yang lalu kan kita belajar tentang Microsoft Excel, rumus apa? Minggu yang lalu rumus Reddy. Ya itu kan rumus if kan? If. Ya. Jadi rumus if itu untuk melakukan perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Makanya tadi dibilang si Akbar tentang mencari perkiraan gaji. Jadi untuk materi minggu ini kita belajar tentang
rumus penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu rumus di mana mencari nilai dengan secara horizontal dan vertikal. VLOOKUP dan HLOOKUP. Tahu manfaatnya? Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, untuk bisa mengentry data berdasarkan VLOOKUP dan HLOOKUP pada pembacaan tabel. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini terdapat 4. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua, menganalisis fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada tabel dengan benar. Nanti ditampilkan di smartboard ini latihan pada hari ini tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian siswa juga dapat mempraktikkan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pembacaan tabel dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat mengolah dan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pembacaan tabel dengan benar. Baik, dapat dilihat di depan materi kita hari ini tentang fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Yang pertama, kita ketahui dulu fungsi dari HLOOKUP, di mana fungsi itu digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun format secara horizontal. Jadi horizontal itu ke samping atau ke bawah? Ke samping kan? Kemudian nanti rumusnya HLOOKUP, kemudian buka kurung, nilai kunci, letak tabel dan nomor baris. Ini misal aja karena tabelnya tidak ada kan. Kemudian fungsi dari VLOOKUP. Tadi udah HLOOKUP kan, sekarang VLOOKUP, yaitu digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dengan format vertikal. Berarti vertikal ke bawah. Jadi nanti ada contoh soalnya kayak gini ha. Jadi HLOOKUP itu bisa dikatakan yang tabel gaji. Nampak semuanya tabel gaji? Ini bisa dikatakan dengan HLOOKUP. Kemudian yang potongan pajak VLOOKUP apa HLOOKUP tadi? Berarti yang VLOOKUP di mana? Yang bawah. Tadi kan yang VLOOKUP yang ke bawah, HLOOKUP horizontal, sedangkan yang VLOOKUP berarti HLOOKUP ini yang VLOOKUP di mana di antara tabel gaji dan potongan pajak tuh. Dengan tadi kan yang ya, antara horizontal dan vertikal. Tunggu bentar. HLOOKUP horizontal kan? Berarti horizontal itu ke samping atau ke bawah dia? Samping.
di lookup vertikal ke bawah, berarti tabel gaji ini dia. Sementara lookup ke samping, berarti potongan pajak. Jadi nanti kita harus mengetahui antara gaji pokok, tunjangan, transportasi, kemudian total gaji, pajak, dan gaji bersih. Itu digunakan dengan cara lookup dan VLOOKUP. Untuk belajar Excel nih, Tidak. ada yang tahu manfaat ke depannya? Jadi di depan ini ada kemanfaatan Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari. Mohon diperhatikan dulu, cuman suaranya tidak ada. Nah, di sini bisa dilihat ada di situ color space, itu menentukan warna di Microsoft Excel. Kan di antara tabel-tabel itu bisa diisi warna-warna kan? Ya. Seperti praktek yang kita lakukan minggu-minggu sebelumnya. Kemudian manfaat Excel ada juga tentang junior cashier. Nah, di depan ini dapat diperhatikan itu ada rumus dari bersih pendapatan suatu gaji. Di sini digunakan tadi rumus SUM. Tahu kan rumus SUM itu digunakan untuk mencari hasil atau keseluruhan dari suatu gaji. Misal ada tentang gaji dia atau penjumlahan. Kemudian akun manajer. Nanti ini bisa dikatakan tentang line atau suatu Excel yang berhubungan dengan Microsoft Word. Itu bisa ditampilkan nanti secara beriringan. Ini dapat dikatakan dengan grafik. Misal suatu pendapatan pada satu perusahaan. Kemudian yang keempat, customer service. Atau CS kan, misal kita membutuhkan suatu bantuan dalam satu aplikasi yang dihubungi CS.
juga rumusnya dapat kita lihat di depan ini. Itu dibuatnya C4 per 12 itu karena ada di kolom C baris ke 4. Nah, berarti ada berapa tadi manfaat Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari? Ada 4 kan? Kemudian kita lanjut ke materi kita hari ini. Nanti ada tampilan tentang praktek hari ini, di mana ada terdapat daftar pegawai PT Maju Mundur. Ya, kemudian nanti ada tabelnya berisi 5 pegawai, yang dimana Anda semua harus mencari tentang gaji pokok, tunjangan, kemudian transportasi, serta total gaji, pajak, dan gaji bersih dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Nanti digunakan bagian tabel gaji serta tabel potongan pajak. Rumusnya dapat dilihat yang di bawah ini. Rumus tentang mencari gaji pokok dapat dilihat pada di depan ini, yaitu digunakan fungsi VLOOKUP di sel 5D. Berarti di bagian yang pertama ini. Di sini kan dibuatnya B5. Kenapa dibuatnya B5? Karena hasilnya yang dipilihnya di kolom B baris B5, yaitu 1C. Kemudian ada menghitung tunjangan. Rumusnya masih sama juga, masih diambil dengan cara VLOOKUP. Di baris pertama kan, apabila dapat satu gaji dari baris pertama ini, bisa ditarik ke bawah dia kan, untuk mendapatkan gaji karyawan yang lain, karena rumusnya sama. Yang dibedakan itu rumus dari gaji pokok, tunjangan, transportasi, serta yang lainnya sampai gaji bersih, karena dia menggunakan kolom yang berbeda. Yang ketiga yaitu rumus menghitung transportasi, masih VLOOKUP juga, tapi yang dibedakan itu kolomnya serta baris yang dipilih. Yang keempat dia ada menghitung total gaji. Menghitung total gaji kan udah di minggu sebelumnya kan, rumusnya SUM, yaitu mencari total keseluruhan. Jadi yang disambit itu gaji pokok, tunjangan, serta transportasi. Maka nanti muncul total gaji yang dimiliki satu karyawan. Kemudian menghitung pajak. Makanya tadi Pak bilang kan rumusnya ada dua, antara VLOOKUP dan LOOKUP. Maka di antara yang dua ini, pajak dan gaji bersih, yang digunakan rumusnya adalah LOOKUP. Cuman yang disamakan itu yang di blok masih di kolom B baris B5. Kemudian yang terakhir dia ada menghitung gaji bersih. Menghitung gaji bersih itu yang digunakan antara pengurangan total gaji serta pajak. Itu pajak itu anggap aja buat satu perusahaan itu, semisal ada asuransi dari perusahaan untuk karyawan.
Kemudian yang terakhir, kita harus mengetahui dari total yang didapatkan setiap pegawai. Kemudian yang terakhir kita harus mengetahui total dari keseluruhan yang didapat antara gaji pokok, tunjangan, transportasi sampai nanti gaji bersih. Yang digunakan di rumus SAR. Jadi di sini Bapak ada praktek hari ini. Nanti diketik aja di Microsoft Excel. Kemudian rumus nanti sama kayak yang di depan, disesuaikan aja. Dilihat apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan sama Bapak. Paham semua? Baik, silakan dibagikan sama kawan-kawan. Sudah dibuka semua Microsoft Excel? Oke, ke belakang ya. Sudah dapat semua? Nah, silakan dibuat praktiknya. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan sama Bapak. Iya, dibuat. Nanti rumusnya ada yang di depan ini. Dibuat dulu yang pertama tadi. Yang pertama dia mencari gaji pokok. Nanti rumusnya ini VLOOKUP. Ini harus digunakan tanda dolar. Itu untuk mengunci suatu nilai biar tidak berubah-ubah. Ya, ada di situ shift, kemudian tekan angka 7. Shift dulu, kemudian tekan angka 7 nanti. Ada di situ kan simbol dolar? Ada kan? Buat praktek. Kita buat praktek. Hilangkan apa? Di blok dulu, kemudian ditekan center. Ada di situ kan? Apa di situ tulisannya? RGN center kan kalau tidak salah. Kalau ada yang kurang paham, boleh nanti ditanyakan sama Bapak sembari membuat praktek. Dikembalikan lagi.
Siapa nama kawan tuh? Siapa namanya? Ini aja sih. Masih close ini. Pak, Yuk. rumusnya gimana Pak? Rumusnya ada yang di depan ini. Yang ini tentang mencari gaji pokok. Nanti dia di look up, kemudian ditekan bagian golongan yang pertama, baru dibuat titik koma. Beberapa komputer nanti ada yang koma, ada yang titik koma. Habis itu nanti dibuat simbol dolar. Gunanya buat apa? Buat untuk menstabilkan nilai. Kemudian dibuat yang S14 B, di sini B kan. Iya Pak. Kemudian 14 titik koma E, simbol, kemudian 16 titik koma 2. Kenapa? Iya, dibuat dulu yang di bawah ini, nanti di blok dia yang ke bawah. Jangan lupa dulu dibuat tabel gaji dengan tabel potongan pajak. Itu kan dapat dilihat di tabel bagian operator yang nomor itu ada 2 kolom. Makanya di blok dulu kolom 34 biar nanti bisa memunculkan tabel gaji yang ini. Jangan lupa dibuat merge and center. Kemudian dibuat nanti ke tengah tulisannya. Itu kan ada pengaturan di Microsoft Excel kan. Misal rata kiri kanan, rata kiri atau rata tengah dia. Disesuaikan aja sama tabel yang ada di kertas atau yang di depan ini. Itu sama dia. Paham semuanya? Garis yang ini, yang nomor di blok dulu satu-satu, dikembalikan dulu. Nah, di blok dulu, kemudian mergen center. Bagaimana materi hari ini? Apakah Anda semua sudah paham? Jadi kan hari ini kita belajar tentang VLOOKUP dan LOOKUP. Kesimpulan materi hari ini yaitu rumus VLOOKUP dan LOOKUP ini adalah fungsi yang digunakan untuk membaca tabel dan memindahkan data ke tabel lainnya. Kemudian VLOOKUP itu mencari data secara vertikal, sedangkan LOOKUP itu mencari data secara horizontal. Dan VLOOKUP itu mencari data di kolom yang pertama, sedangkan LOOKUP itu mencari data di baris yang pertama. Makanya tadi dibedakan antara LOOKUP dan VLOOKUP, yaitu secara vertikal dan horizontal. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita minggu depan yaitu mengenai Microsoft Excel dan Microsoft Word tentang grafik. Maka nanti kita gunakan bersama-sama atau secara bersamaan, yaitu Microsoft Excel dan Word. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Apa ada kata yang salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.